Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 351, Bau dan Tidak Tahu Malu. Dia benar-benar mengenalinya. Pada saat ini, Mutiara Bulan menutup matanya dan perlahan berjalan di depan Mutiara Bulan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jerawat di seluruh wajahnya dan penampilan yang garang. Dia terkena senjata tersembunyi di punggung dan bergerak-gerak di tanah. Nona, tolong selamatkan hidupku. Dia memohon dengan matanya. Sudut mulut Yue Mingzu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Di bawah sinar bulan yang kabur, senyuman itu tidak hangat sama sekali. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan jejak kesuraman. Munpel mengeluarkan belati dan menebasnya lagi dan lagi. Pertama, dia memotong urat-urat tangan dan kakinya, lalu dia memotong keempat anggota tubuhnya. Akhirnya, dia mencabut kedua matanya. Pria itu baru dibunuh setelah minum teh. Prosesnya sangat kejam. Setelah melakukan semua ini, Yue Mingzu tersenyum dan pergi di bawah sinar bulan. Xia Qingchen mengerutkan kening, metode wanita ini sedikit kejam. Dia berbicara dengan lembut. Itu benar-benar berbeda dari penampilannya yang manis. Dia sudah mempunyai kesan buruk terhadap wanita ini, dan sekarang bisa dikatakan dia cukup jijik. Jangan salah paham tentang dia. Mutiara Bulan sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Yang mengejutkannya, Bai Jing berbicara mewakilinya. Dia menunjuk ke pria yang dibunuh dan berkata, orang yang terbunuh adalah pencuri bunga Lingnan yang terkenal, Chu Yangtian. Selama bertahun-tahun, semua wanita yang dia incar dieksekusi tanpa kecuali. Patahkan urat tangan dan kakimu, patahkan anggota tubuhmu, dan cabut matamu. Mutiara Bulan adalah mata ganti mata. Xia Qingchen tercengang. Jadi ini masalahnya. Apalagi, Mutiara Bulan sangat baik hati. Ketika dia pertama kali datang ke hutan belantara barat, dia berinisiatif untuk merawat murid-muridnya yang sakit parah, kata Bai Jing. Jika tidak, jumlah murid yang baru saja Anda tangani akan menjadi setidaknya 2 kali lebih banyak. Dia tidak punya pilihan selain menyerah karena dia telah menghabiskan semua obat rahasia padanya. Bahkan 10 tael perak yang kumiliki diberikan oleh Mutiara Bulan. Itu adalah keping perak terakhir yang dia miliki. Mata Bai Jing bersinar karena rasa terima kasih. Xia Qingchen tercengang. Jadi dia orang seperti itu. Yue Mingzu terpaksa melakukan misi di barat yang tandus oleh sekte tersebut. Tidak lama setelah dia tiba, putri orang biasa dibunuh oleh Chu Yangtian. Dia meminta murid sekte Nebula untuk membantunya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang mau memburu Yi Yangtian yang berbahaya bagi orang biasa. Hanya Yue Mingzu yang melangkah maju. Saya tidak menyangka dia akan berhasil. Xia Qingchen memperlihatkan ekspresi bingung. Dia sangat baik, tapi kenapa dia selalu memusuhi dia? Dia telah menghasut orang lain untuk menghadapinya beberapa kali. Apakah dia menyinggung Mutiara Bulan dengan cara apapun? Sambil menggelengkan kepalanya, Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya dan berkata, lupakan saja, mari kita mulai penyembuhannya. Tidak lama kemudian, di rumput, adik, aku tidak mau, jangan lakukan ini. Suara panik Bai Jing terdengar. Adalah baik bagimu untuk mematuhiku. Tapi aku takut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini akan sedikit menyakitkan pada awalnya, tetapi akan terasa nyaman di kemudian hari. Dengarkan aku. Baiklah, kakak muda, bersikaplah lebih lembut. Aku masuk, jeritan panjang dan lembut terdengar dari rerumputan. Tak jauh dari situ, di balik pohon tua. Itu adalah Mutiara Bulan yang telah kembali. Dia berdiri di sana dengan tenang. Telapak tangannya yang indah bertumpu pada pohon kuno. Mendengar suara tak sedap dipandang itu, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya yang tenang. Kaca, tanpa sengaja, telapak tangannya menyambar sepotong kulit kayu kering dari batang pohon. Xia Qingchen, kamu benar-benar mengecewakanku. Yue Mingzu berkata dengan lembut. Suaranya dipenuhi kekecewaan dan penyesalan. Lalu, angin harum bertiup. Sosok itu menghilang, hanya menyisakan kulit pohon kering yang berputar-putar di tanah. Di rumput, Xia Qingchen dan Bai Jing duduk bersila. Yang pertama memegang bola ki tanah panas di tangannya, yang meresap ke dalam kepala Bai Jing. Uap putih mengepul dari tubuhnya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Adik laki-laki, metode penyembuhan energi bumimu terlalu menakjubkan. Meskipun awalnya akan terasa sedikit sakit, namun nantinya akan menjadi semakin nyaman. Bai Jing menikmatinya.
Xia Qingchen melirik lehernya. Bekas luka itu sudah hilang lebih dari setengahnya. Setelah kita kembali, sirkulasikan kekuatan batinmu dan gunakan sisa ki bumi di tubuhmu untuk pulih sepenuhnya dari cederamu. Adik laki-laki, kamu akan pergi. Bai Jing membuka matanya dan bertanya dengan heran. Ya, benar. Xia Qingchen mengeluarkan setetes anggur Red Willow dan beberapa botol ramuan Vajra. Simpan ini dan manfaatkan sebaik-baiknya. Apakah kita akan bertemu lagi? Bai Jing tidak melihat hal-hal itu. Dia hanya menatap Xia Qingchen dan berbicara dengan enggan. Xia Qingchen tersenyum. Saya akan. Hati-hati di jalan. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan tangan di belakang punggung. Bai Jing menatap punggungnya untuk waktu yang lama. Kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bertemu lagi, kan? Bai Jing bergumam dengan kecewa. Xia Qingchen seperti naga tersembunyi. Begitu dia terbang ke 9 surga, dia tidak akan pernah turun lagi. Dia hanya bisa berdiri di tanah dan memandangnya selamanya. Setengah hari kemudian, Xia Qingchen tiba di dekat lokasi yang ditandai dengan bentuk angin. Berdiri di tepi danau yang ditumbuhi alang-alang, dia mengamati medan dan berkata, "Benar, memang ada danau yang berjarak 3 li dari lokasi yang ditandai." Tiba-tiba, telinga Graji bergerak-gerak. Ia segera berbaring di alang-alang dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Chen, ada gerakan di dalam air." Tempat ini berada di dekat perkemahan bulan gelap. Bagaimana mungkin Xia Qingchen bisa ceroboh? Dia segera berjongkok dan menyingkirkan alang-alang. Ia memandang ke arah danau dan melihat seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan kulit lebih putih dari salju sedang mandi. Rambut hitam legamnya basah dan menutupi punggungnya. Ternyata itu adalah seorang wanita yang sedang mandi. Namun, orang seperti apa yang berani mandi di dekat perkemahan bulan gelap? Jawabannya jelas. Tuan Chen, ini pastinya seorang wanita dari bulan kegelapan. Dia memiliki sosok yang bagus. Bawa dia kembali dan jual dia. Graji memamerkan giginya dan berkata. Tak disangka, pendengaran wanita itu begitu tajam hingga tak kalah dengan pendengaran dendam. Dia mendengar suara samar dan menoleh untuk memarahi. Siapa di sana? Saat dia menoleh, wajah secantik mutiara bulan terungkap. Dibandingkan dengan keindahan mutiara bulan yang lembut dan bulat, wajah wanita di depannya memiliki tambahan kecantikan dunia lain. Dia seperti peri dari awan, tanpa emosi. Sejak dia ditemukan, Xia Qingchen secara alami berada di atas angin. Ki bumi ke surga. Dia membanting telapak tangannya ke tanah. Energi bumi di dasar danau melonjak ke langit, menimbulkan gelombang setinggi 30 kaki yang menyerang wanita itu dari bawah ke atas. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera bergegas ke tempat itu. Namun, yang mengejutkan Xia Qingchen, jari Xia Qingchen menggambar garis di permukaan air. Itu sebenarnya dengan paksa menekan energi bumi. Tidak ada setetes pun air yang terciprat. Seorang ahli, Xia Qingchen segera mengambil keputusan dan berbalik untuk pergi. Orang ini sangat kuat, ayo pergi. Basis budidaya wanita ini setidaknya berada di tingkat ke-7 dari alam astral minor. Tidak cocok untuk bertarung langsung. Graji menjulurkan lidahnya dan lari. Ketika dia melewati tepi pantai, dia menemukan pakaian seorang wanita. Salah satu pakaian dalam berwarna merah muda menarik perhatiannya. Dudou terbuat dari sutra lembut yang tidak diketahui dan memancarkan cahaya spiritual. Itu adalah artefak nirvana kelas 3 yang langka. Itu adalah harta karun. Mata anjing Graji berbinar. Ia menerkam ke depan dan menggigit Dudou. Kemudian, ia merentangkan keempat kakinya yang pendek dan segera melarikan diri. Di belakangnya, suara air memekakkan telinga. Graji menoleh ke belakang dan sangat ketakutan hingga bulu anjingnya berdiri. Wanita telanjang itu menginjak permukaan danau, bergerak dengan kecepatan tinggi 400 kaki per langkah. "Ibu, wanita tak tahu malu ini, bisakah kamu mengenakan pakaianmu sebelum mengejarnya?" Graji melompat ke bahu Xia Qingchen, jantung kecilnya berdebar kencang. Bab 352, Artefak Nirwana Terbang. Xia Qingchen juga sangat terkejut. Teknik gerakan wanita ini sungguh luar biasa. Dia dengan cepat berlari ke dalam hutan dan mengenakan jubah tembus pandang untuk menyembunyikan jejak keduanya. Tidak lama kemudian, seorang wanita berpakaian buru-buru menyusul. Matanya tenang dan tajam. Tiba-tiba, hidung mancungnya bergerak sedikit. Setelah itu, dia tiba-tiba menyerang, melancarkan serangan yang sangat akurat di tempat persembunyian Xia Qingchen. Xia Qingchen maju selangkah dengan enggan, menghindar tepat waktu.
Memalingkan kepalanya untuk melihat Dudou dengan mulut kesal, dia tahu bahwa bau benda ini telah menarik perhatian pihak lain. Dia memelototi dengan dendam, lalu menyeret Dudou itu ke bawah dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Kemudian, dia menggerakkan kakinya dengan ringan dan pergi perlahan. Namun, pendengarannya sangat tajam sehingga dia bisa mendengar langkah kaki yang ringan. Angin topan awan. Wanita itu mengungkapkan basis kultivasinya yang tak tertandingi dari tingkat ke-8 tingkat astral minor. Dia mengangkat tangannya, dan angin kencang bertiup, hampir menerbangkan jubah tembus pandang itu. Xia Qingchen menginjak tanah. Kibumi ke surga. Semburan kibumi dengan api menyembur keluar dari tanah, mengurangi setengah angin. Dengan bantuan angin, Xia Qingchen mundur 10 zang. Kemudian, dia mengaktifkan teknik gerakan dan energi bumi secara bersamaan. Saat dia mengambil 400 kaki di setiap langkahnya, tanah di bawah kakinya menggeliat dengan cepat. Dengan kombinasi ini, teknik gerakannya bisa mencapai 500 kaki dalam satu langkah. Wanita itu mengejarnya sejauh ribuan mil di hutan. Mereka akan melanjutkannya sampai mereka benar-benar kehilangan Xia Qingchen. Dia masih berhasil melarikan diri. Ekspresi wanita itu acuh tak acuh, tanpa kebencian atau penyesalan. Seolah-olah dia dilahirkan tanpa ekspresi apapun. Dia menunduk dan melihat telapak tangannya. Pelat tembaga berbentuk pedang mulai terlihat. Itu adalah sesuatu yang hilang dari Xia Qingchen ketika mereka bertarung sebelumnya. Hongku, arhat hantu merah pahit seharusnya sudah mati sekarang. Wanita itu bingung. Mata wanita itu penuh dengan kebijaksanaan. Di kejauhan, di kaki gunung yang tertutup salju, Xia Qingchen sedikit terengah-engah. Para ahli bulan gelap sama banyaknya dengan awan. Xia Qingchen berbicara, apalagi saat pihak lain masih sangat muda, mungkin baru berusia 18 atau 19 tahun. Tuan Chen, Dudou saya, kata dendam dengan sedih. Xia Qingchen mengeluarkannya dan dengan santai meliriknya sebelum melemparkannya ke dalamnya. Tuan Chen, senjata nirwana macam apa ini? Apakah kamu mengenalinya? Ya, Xia Qingchen mengangguk, meletakkannya di Graji berdiri dan mengikatnya ke tubuhnya. Itu adalah seekor anjing yang mengenakan Dudou, yang terlihat tidak pada tempatnya. Graji mengedipkan mata anjingnya dan berkata, lalu. Setelah itu, Xia Qingchen menendang perutnya. Graji segera diusir. Tuan Chen, mengapa kamu menendangku? Ia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Xia Qingchen menarik kembali kakinya dan bertanya, apakah sakit? Graji menggelengkan kepalanya, tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Itu tidak benar. Mengapa saya tidak merasakan sakit apapun? Xia Qingchen mengeluarkan Dudou dari tubuhnya dan berkata dengan tenang, karena itu adalah artefak pertahanan nirvana, dan itu cukup efektif. Saat dia berbicara, dia menyimpannya di pelukannya. Mata anjing Graji membelalak. Graji, sebagai seekor anjing, kamu harus selalu mengutamakan tuanmu. Aku mengerti, tapi Dudou itu adalah. Tidak hanya itu, saya juga harus menunjukkan rasa hormat kepada guru. Tetapi, semoga beruntung, aku percaya padamu. Tetapi, ayo cepat dan berhenti bicara omong kosong. Graji melihat ke belakang Xia Qingchen dan diam-diam menitikkan air mata. Aduh, sesuai dengan petunjuk bentuk angin. Xia Qingchen tiba di puncak gunung bersalju dan berdiri di depan es yang tampak biasa saja. Tempat ini sepertinya tidak menyembunyikan harta karun apapun. Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen membuka kotak kayu itu. Angin yang berputar di dalam keluar dan bertiup di sekitar es. Saat angin hangat bertiup, es secara bertahap menjadi transparan dan meleleh. Satu besar dan dua kecil, 3 pasang sayap hijau membeku di dalamnya. Mata Xia Qingchen berbinar. Dia menghancurkan pilar es dengan pukulan dan dengan hati-hati memeriksa sayapnya. Artefak Nirvana terbang peringkat 6. Benda ini sebenarnya adalah artefak terbang Nirwana yang telah punah. Jika artefak spasial Nirwana adalah artefak yang langka, maka artefak terbang Nirwana jelas merupakan artefak yang langka. Tidak mungkin menemukan bahan pemurniannya bahkan jika seseorang mencari di seluruh punggung bukit langit bulan. Belum lagi saat pemurnian, diperlukan semua jenis bahan pelengkap langka dan standar guru spiritual bintang 6. Terlebih lagi, sebenarnya ada 3 pasang. Xia Qingchen tersenyum. Saya tidak melakukan perjalanan khusus dengan sia-sia. Artefak Nirwana terbang. Apakah itu berarti ia bisa terbang di udara seperti burung? Mata Graji membelalak. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, tidak. Ini memang lebih cepat dari seekor burung. Selama Anda memiliki kekuatan bintang yang cukup,
tidak masalah melakukan perjalanan 10.000 mil sehari. Xia Qingchen meninggalkan dua pasang, satu besar dan satu kecil. Yang ini milikmu. Yang terkecil diserahkan kepada dendam. Graji sangat gembira. Setelah mengaktifkannya, kedua sayap hijaunya membawa tubuh gemuknya dan terbang 3 kaki di atas tanah. Wahahaha. Mulai sekarang, tolong panggil aku anjing tuan. Graji tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kata Xia Qingchen, ayo pergi dan berbisnis serius. Graji memutar matanya dan berkata, kamu benar. Ayo pergi dan rampok wanita cantik itu lagi. Dia pasti masih memakai dudou. Xia Qingchen mengetuk kepalanya, kita akan pergi ke garnisun bulan gelap. Kejahatan harus dilenyapkan. Orang-orang seperti Hua Ziqing akan menjadi ancaman di masa depan jika mereka tidak disingkirkan. 300 mil jauhnya, itu adalah bukit setinggi 1000 kaki dengan gua-gua di pinggangnya. Ini adalah markas bulan gelap. Di kedalaman gua, ada sebuah gua besar. Lebih dari selusin pria berjubah hitam yang memancarkan aura bintang kecil berkumpul di dalam gua. Namun, mereka semua tidak terengah-engah saat mereka berdiri dengan hormat di kedua sisi gua. Kepalanya sedikit terkulai, seolah sedang dilatih. Di depan mereka, seorang wanita muda berbaju ungu sedang duduk di depan meja. Matanya berwarna ungu yang berbeda dari mata orang biasa. Itu seperti dua permata ametis indah yang tertanam di matanya. Jika Xia Qingchen ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya. Dia adalah Mutiara Bulan. Di sebelah Mutiara Bulan, seorang lelaki berwarna biru tua sedang membungkuk ketakutan. Dahinya penuh keringat. Jadi maksudmu kamu tidak mematuhi perintahku dan menyerang perkemahan Sekte Nebula. Dan mengorbankan Maitreya dan 3 lainnya. Pengucapan Moonlight Pearl jelas, dan dipenuhi dengan rasa dingin yang halus. Tolong ampuni aku, iblis wanita. Changqing segera berlutut. Wajahnya pucat. Mutiara Bulan, bukan, penyihir bermata ungu. Dia sedang bermain dengan kipas jade di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mematuhi perintahku dan memintaku untuk menyelamatkan nyawamu. Mendengar ini, wajah Changqing menjadi pucat. Aku akan memberimu waktu 1 hari untuk mempersiapkan pemakamanmu. Pergi. Penyihir bermata ungu itu melambaikan tangannya. Terima kasih, iblis wanita, atas rahmatmu. Changqing bersujud sambil gemetar. Dia hanya memberinya kematian, tapi tidak melibatkan teman dan keluarganya. Dia sudah bersikap sangat baik. Setelah dia pergi, hantu Arhat melangkah maju dan membungkuk, Nona iblis wanita, kita tidak bisa menahan Xia Qingchen ini lebih lama lagi. Selain Maitreya dan 3 lainnya, mereka telah membunuh 8 hantu Arhat. Masalah ini cepat atau lambat akan sampai ke markas bulan kegelapan. Pada saat itu, jika dia tahu iblis wanita bermata ungu itu menolak membunuh orang ini, dia pasti akan menghukumnya. Penyihir bermata ungu menutup kipas lipat di tangannya. Dia duduk dan merenung untuk waktu yang lama. Dia ragu-ragu. Ketika gambaran Xia Qingchen memaksa Bai Jing melakukan sesuatu yang memalukan di rumput terlintas di benaknya, hatinya menjadi dingin. Dia dengan santai mengeluarkan undangan hitam. Ini adalah tatanan bulan hitam yang terkenal. Siapapun yang menerima perintah ini akan dibunuh oleh bulan kegelapan dan akan mati dalam waktu 3 bulan. Dia mengangkat kuasnya dan menuliskan kata, Xia Qingchen, dengan cara yang flamboyan. Bab 353, ternganga. Melihat nama di atasnya, penyihir bermata ungu itu menghela nafas pelan. Saat pertama kali bertemu denganmu, menurutku kamu berbeda dari yang lain. Jadi, dia hanya seorang munafik yang sok suci, ucapnya kecewa sambil menutup undangan. Xia Qingchen telah membunuh hantu Arhat berkali-kali. Banyak bawahannya yang mencoba membujuk iblis wanita bermata ungu itu untuk mengeluarkan perintah bulan hitam. Penyihir bermata ungu tidak pernah setuju. Sekarang, dalam kekecewaannya, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia menyimpan token bulan hitam dan bersiap mencari kesempatan untuk memberikannya kepada Xia Qingchen. Pertemuan kita berakhir di sini. Atur beberapa orang untuk berpura-pura bertarung denganku nanti. Saya tidak ingin mata-mata Sekte Nebula mencurigai identitas saya, kata iblis wanita bermata ungu. Lokasi perkemahan Dark Moon bukanlah rahasia lagi. Mungkin ada mata-mata Sekte Nebula yang sedang menyergap di dekatnya. Jika dia keluar dengan angkuh dan ditemukan oleh mata-mata, identitasnya pasti akan terungkap. Mengapa kita tidak membiarkan Hua Ziqing, yang baru saja bergabung dengan kita, mengambil tindakan? Saran hantu Arhat. Setelah berpikir sejenak, penyihir bermata ungu itu mengangguk. Orang ini tidak mengetahui identitas saya. Saat dia menyerang,
dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menipu orang-orang dari Sekte Awan Bintang. Jadi, kapan kita mulai? Sekarang. Petik 2. Akibatnya, Hua Ziking menerima pemberitahuan darurat dan mengejar mutiara bulan bersama sekelompok hantu Arhat. Peri tanah suci itu, Yue. Jantung Hua Ziking berdetak kencang. Dia menggosok tangannya dan berkata, baiklah, saya akan menangkap wanita ini hidup-hidup dan menyerahkannya kepada para senior. Dia dan 5 hantu Arhat mengejar. Benar saja, dia menemukan mutiara bulan yang terjerat. Hua Ziking tercengang, peri seperti itu. Jika aku bisa menangkapnya dan bermain dengannya, aku rela memperpendek umurku 3 tahun. Matanya menyala-nyala saat dia memimpin dan menyerang. Mutiara bulan berjuang untuk melepaskan diri dan melarikan diri dari perkemahan bulan gelap. Hua Ziking dan banyak Arhat hantu sedang mengejar. Kalau terus begini, dia seharusnya bisa bersembunyi dari mata Sekte Nebula. Tapi pada saat itu, seorang pria dan seekor anjing terbang di udara. Tuan Chen, itu mutiara bulan itu. Dia ditahan oleh bulan kegelapan. Graji mengenalinya. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Bagaimana mutiara bulan bisa sampai di sini? Namun, situasinya sangat berbahaya. Untuk menyelamatkannya, tanya Graji. Xia Qingchen merenung sejenak sebelum berbicara. Demi kebaikan hatinya dan fakta bahwa dia telah membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan. Suara mendesing. Xia Qingchen dan dendam menukik ke bawah pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Hua Ziking sedang mencibir dan menyerang mutiara bulan dari samping. 10.000 gelombang laut. Dia menepukkan telapak tangannya ke udara, dan kekuatan bintang menyapu seperti riak. Bulan yang akan ditabrak mutiara. Tiba-tiba, ada kegelapan di atas kepalanya. Bayangan hitam turun dari langit dan memeluk mutiara bulan. Lalu, dia langsung melayang ke langit dan pergi. Sebelum Hua Ziking bisa mengetahuinya, sebuah cibiran datang dari atas kepalanya. Bocah cilik, anjing tuan akan mengajakmu bermain. Cakar anjing itu meraih bahunya dan mengangkatnya ke udara. Ah, turunkan aku. Hua Ziking sudah berada 300 tet di atas tanah. Jika dia jatuh, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Oh, aku akan melepaskanmu, oke. Cakar anjing Graji mengendur. Jangan lepaskan. Hua Ziking berteriak ketakutan. Oh, aku tidak akan melepaskannya. Graji menangkapnya dan terbang semakin tinggi. Saat dia berbicara, dia sudah terbang setinggi 1000 kaki. Wajah Hua Ziking menjadi pucat karena ketakutan. Dia berteriak, turunkan aku. Graji menyeringai, suatu saat aku akan melepaskanmu, dan saat berikutnya aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang kamu inginkan? Petik 2. Maksudku, letakkan aku di tanah dengan selamat. Graji dengan tidak sabar melepaskan kaki anjing itu, lupakan saja. Anda bisa terbang sendiri. Saya tidak peduli lagi. Hua Ziking jatuh dengan cepat seperti meteorit. Jeritan ketakutannya menembus langit. Kemudian, ukurannya menjadi semakin kecil. Jeritan itu berhenti tiba-tiba dengan suara keras. Graji mengangkat telinganya dan mengangkat bahu tak berdaya. Kamu bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti terbang, sayang sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia mengepakkan sayap kecilnya dan mengejar Xia Qingchen. Ia mendarat di bahu Xia Qingchen dan menatap mutiara bulan di pelukan Xia Qingchen sambil tersenyum. Kataku, orang buta, kamu cukup beruntung berada dalam pelukan tuanku. Yue Mingzu tidak berdaya dan takut. Dia gemetar dan berkata, di mana saya? Itu hanya sedikit di atas tanah. Sekitar 300 meter. Yue Mingzu melompat kaget dan tanpa sadar memeluknya. Leher Xia Qingchen bertanya, siapa yang memelukku? Xia Qingchen melirik ke arah hantu Arhat yang masih mengejar di tanah dan dengan tenang berkata, aku akan menjatuhkanmu nanti. Itu kamu, Xia, kakak Qingchen. Monlit Pearl memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Tangan kanannya, yang melingkari leher Xia Qingchen, memegang jarum putih pucat di antara dua jarinya. Itu dipenuhi racun. Hanya dengan satu tusukan, bisa langsung membunuh seseorang. Bahkan jika pihak lain berada di posisi bintang kecil, tidak terkecuali. Saudara Qingchen, Xia Qingchen tersenyum dengan tenang. Saya sangat jelas tentang orang seperti apa Anda. Oleh karena itu, tidak perlu melakukan suatu tindakan. Kakak Qingchen, apa yang kamu katakan? Yue Mingzu berkata dengan menyedihkan. Jarum beracun di tangannya perlahan mendekat ke leher Xia Qingchen. Saya mengerti,
Kata Xia Qingchen dengan tenang, kamu menghasut orang untuk berurusan denganku 2 kali. Kelembutan mutiara di bawah sinar bulan memudar. Itu digantikan oleh sedikit ketenangan. Karena kamu mengerti, kenapa kamu menyelamatkanku. Itu karena aku cantik, kan? Dia telah memberi Xia Qingchen penilaian sebagai seorang munafik. Dia menduga Xia Qingchen datang karena penampilannya. Itu karena meskipun kamu jahat, kamu masih bisa diselamatkan. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Dia memandangi bulan mutiara di pelukannya dan menghela nafas. Aku melihat adegan kamu membunuh Batianyang. Jika bukan karena ini, Xia Qingchen bahkan tidak akan meliriknya untuk kedua kalinya bahkan jika dia dipotong-potong. Jarum beracun di antara jari Yue Mingzu tiba-tiba berhenti. Kebetulan sekali, saya mendengar Anda memaksa Bai Jing untuk mematuhi Anda, katanya sambil menyeringai. Saat ini, Xia Qingchen sebenarnya masih berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Sungguh munafik. Apakah kamu berbicara tentang penyembuhan energi bumi? Xia Qingchen tertegun sejenak sebelum dia langsung mengerti. Penyembuhan. Yue Mingzu curiga. Xia Qingchen menjawab, ada terlalu banyak luka baru dan lama di tubuhnya. Dia juga tidak punya obat rahasia untuk digunakan. Dia hanya bisa mengandalkan energi bumi untuk mengisi tubuhnya. Adapun kepatuhan yang kamu sebutkan, Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya hanya berterima kasih dan menghormatinya. Saya tidak punya pikiran jahat. Mutiara bulan tercengang. Graji terkekeh dan berkata, jika Tuan Chen menginginkan Bai Jing, apakah kamu perlu pergi ke pegunungan? Tidak bisakah kita mencari tempat tidur yang nyaman di kota? Yue Mingzu dengan hati-hati menganalisis dan menyadari bahwa dia benar-benar membuat keputusan yang sewenang-wenang. Melihat berarti percaya. Gadis buta, pikiranmu tidak benar. Graji tertawa jahat. Wajah cantik Yue Mingzu sedikit memerah. Dia diam-diam mencabut jarum beracun di antara jari-jarinya. Dia mengamati wajah Xia Qingchen, yang sangat dekat dengannya, dan tersenyum. Terima kasih. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Ini hanya masalah kenyamanan, kata Xia Qingchen dengan tenang, tidak perlu berterima kasih padaku. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ini lagi, Yue Mingzu tersenyum. Lagi, Xia Qingchen memandangi mutiara bulan dalam pelukannya. Pernahkah dia mengucapkan kata-kata ini pada mutiara bulan? Yue Mingzu tersenyum untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Berhentilah menargetkanku dengan polos. Hehe, aku tidak akan melakukannya. Yue Mingzu bersandar ke pelukan Xia Qingchen dan tersenyum bahagia. Seolah-olah dia baru saja makan sepotong madu. Bab 354, Mengundang Penghinaan. Setelah 2 jam, mereka terbang menuju kota perbatasan sebelah barat yang tandus. Dia meletakkan mutiara bulan dan berkata, tunggu sebentar, aku akan pergi ke kota dan mencari binatang iblis tipe burung. Mengaktifkan artefak terbang nirvana untuk waktu yang lama menghabiskan banyak energi bintang. Selanjutnya, dia harus menggunakan binatang iblis terbang. Baiklah, aku akan menunggumu. Mutiara terang bulan melambaikan tangannya. Mereka menyaksikan Xia Qingchen pergi. Dia mengeluarkan token bulan hitam di dadanya dan membuka mata ungunya. Dia melihat 3 kata, Xia Qingchen, yang tertulis di sana dan tidak bisa menahan senyum. Masa depan tampaknya sangat menarik. Tidak lama kemudian, Xia Qingchen kembali dengan seekor binatang iblis terbang. Kelompok itu melompat dan melanjutkan perjalanan mereka. Sebulan kemudian, ketika mereka kembali ke Tanah Suci, jumlah air dari mata air bintang di perut Xia Qingchen meningkat 2 kali lipat. Itu adalah tanda astral minor tingkat ketiga. Untuk dapat menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu semua disebabkan oleh sisa energi dari bintang surgawi tingkat dewa itu. Mungkin sulit untuk menerobos lagi. Xia Qingchen menghela nafas pelan. Sudah waktunya untuk mulai menyempurnakan obat budidaya rahasia untuk tingkat bintang kecil. Petani. Pada saat yang sama, dia harus menemukan tempat rahasia untuk berkultivasi. Tanah suci kaya akan esensi Qi, tetapi Qi spiritual hanya 2 kali lipat dari dunia luar, jadi tidak kaya. Itu tidak sulit. Jika Anda bergabung dengan Jurang Maut, Anda dapat mengajukan permohonan untuk memasuki Laut Penakluk Iblis. Roh Qi di sana 10 kali lipat dari Tanah Suci. Laut Penekan Setan. Xia Qingchen pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah tanah terlarang dari Tanah Suci Sekte Nebula. Orang biasa tidak diperbolehkan masuk. Mengapa orang-orang Yuan merupakan pengecualian? Xia Qingchen tidak mengerti.
Yuan seharusnya bukan satu-satunya aliansi bela diri di Tanah Suci. Itu karena Yuan telah mencapai standar aliansi bela diri tingkat atas. Salah satunya adalah memiliki prestasi luar biasa. Pendirinya memiliki catatan pertempuran yang kuat dalam membunuh lebih dari 10 hantu Arhat. Kedua, pendirinya memiliki status yang luar biasa dan memiliki jejaring sosial yang kuat untuk digunakan. Ketiga, dia mendapat dukungan dari tetua paviliun Tanah Suci. Jika Anda juga dapat memenuhi ketiga standar tersebut, tentu saja Anda dapat mendirikan serikat seni bela diri terbaik dan menikmati semua keistimewaan Jurang Maut. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sepertinya tidak sulit, bukan? Petik 1. Dia bisa memenuhi semua syarat ini. Kakak Qingchen sangat percaya diri. Saya yakin Anda bisa melakukannya, tapi tidak sekarang, kata Yue Mingzu sambil tersenyum. Setelah beberapa tahun, Xia Qingchen masih bisa mengumpulkan koneksi dan kepercayaan dari para tetua paviliun. Tapi sekarang, masih terlalu dini. Kembali ke Tanah Suci. Xia Qingchen dan Yue Mingzu menuju ke konter aula umum untuk melaporkan pekerjaan mereka. Anda memiliki pemberitahuan penting yang harus ditangani, kata orang yang bertanggung jawab di konter. Xia Qingchen memeriksa dan menemukan bahwa Yuan lah yang memanggilnya sebulan yang lalu. Mungkin untuk memberitahukan kepadanya tentang hasil penyelidikan. Dengan penampilan saudara Qingchen, seharusnya tidak sulit baginya untuk memasuki Jurang Maut. Tunggu aku, kata Yue Mingzu sambil tersenyum. Saya akan bergabung dengan Jurang Maut juga. Mengapa Yue Mingzu mengatakannya seolah-olah Jurang Maut menunggunya untuk bergabung? Melihat 1 bulan telah berlalu, Xia Qingchen tidak berani menunda apapun. Dia segera pergi ke markas Yuan, sebuah manor di puncak gunung. Mengetahui tujuannya datang, murid yang berjaga membawanya ke ruang belajar di halaman tengah. Seorang murid yang berpengalaman dan bijaksana berusia pertengahan 20-an sedang menangani dokumen resmi. Tuan Lu, orang yang melamar untuk memasuki Jurang Maut, Xia Qingchen meminta bertemu. Pemuda bermarga Lu bahkan tidak menoleh saat dia membaca dokumen resmi. Xia Qingchen, kan? Berlututlah sebentar, aku sedikit sibuk. Berlutut. Xia Qingchen belum pernah mendengar murid biasa harus berlutut dan memberi hormat kepada murid Jurang Maut. Dia berdiri di samping dan tidak berniat berlutut. Saya di sini untuk menerima pemberitahuan tentang pemeriksaan Anda, bukan untuk bersujud kepada orang lain. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Pemuda bermarga Lu mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Dia menunjuk naskahnya dan berkata dengan tenang, ini adalah Jurang Maut. Seolah-olah Jurang Maut itu adalah tempat yang luar biasa. Tidak peduli seberapa besar jurangnya, bisakah itu lebih besar dari aula paviliun tua? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Penatua paviliun tidak memaksa para murid untuk berlutut. Seorang murid belaka telah membentuk aliansi bela diri, namun aliansi itu sangat arogan. Pemuda bermarga Lu meletakkan kuasnya dan mengamati Xia Qingchen. Untuk terakhir kalinya, ini adalah Jurang Maut. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan Jurang Maut. Xia Qingchen tersenyum mengerikan, katakan saja. Apakah kamu lulus atau tidak? Bukankah ini hanya masalah sederhana? Dia bisa saja memberitahu mereka dengan santai, tetapi dia sebenarnya ingin mereka berlutut dan menunggu dia selesai menangani dokumen resmi. Pemuda bermarga Lu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, kamu tidak tahu apa yang salah dengan sikapmu. Untung kami tidak merekrutmu. Dia mengeluarkan pemberitahuan dari tumpukan dokumen resmi dan melemparkannya ke tanah. Lihat dirimu sendiri. Xia Qingchen tertawa. Karena mereka tahu bahwa dia tidak lulus ujian, mengapa mereka masih bersikeras agar dia berlutut di tanah? Lelucon yang luar biasa. Xia Qingchen tidak mau repot-repot melirik surat penerimaan di tanah. Dia berbalik dan pergi. Jika tidak lolos, biarkan saja. Dia bisa menciptakan aliansi bela diri terbaik sendirian dan bersenang-senang. Tunggu, apakah ini caramu memperlakukan ujian kami? Apakah kamu masih menghormati Yuan? Pemuda bermarga Lu berdiri dengan tidak senang. Apakah aku meminta kalian untuk mengujiku? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Dari awal hingga akhir, Yuan lah yang memprakarsai operasi tersebut. Kamu menjadi semakin sulit diatur. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa Anda tidak lulus perekrutan. Pemuda bernama Lu memberi ceramah. Pertama, karakternya terlalu buruk. Pukuli sesama murid, mengantongi item pencarian, menolak untuk mendistribusikan. Kedua, kekuatanmu terlalu lemah. Anda pikir Anda cocok untuk bergabung dengan Jurang Maut dengan kultivasi Anda. Perhatikan baik-baik dirimu.
Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin keterlaluan. Pada akhirnya, dia langsung menyerang dengan kata-kata. Tatapan Xia Qingchen menjadi dingin. Orang ini sengaja mempermalukannya sejak awal. Saya tidak mau berdebat dengan kalian jika kalian mengatakan bahwa saya memiliki karakter yang buruk. Tapi apakah Anda sangat kuat dalam hal kekuatan? Xia Qingchen bertanya. Pemuda bermarga Lu terkekeh. Dia mengepalkan tinjunya, dan lapisan kekuatan bintang hijau tua mengalir di antara tinjunya. Saya tidak berbakat, tapi saya berada di level ketiga dari level bintang minor. Tidak peduli seberapa lemahnya dia harusnya tetap lebih kuat dari Xia Qingchen, yang berada di alam Chen, bukan? Ini cukup biasa-biasa saja. Berusia 25 atau 26 tahun dengan budidaya yang rendah. Petik 2. Ekspresi kecewa muncul di mata Xia Qingchen, dikatakan bahwa anggota jurang sangat kuat. Sepertinya bukan itu masalahnya. Pemuda bermarga Lu ingin mengintimidasi Xia Qingchen. Dia tidak mengira itu adalah sarkasme. Aku memang yang terlemah di jurang maut, tapi aku masih lebih kuat darimu, kan? Pemuda bermarga Lu itu mencibir, kamu hanya anak kecil yang anggurnya asam. Anda sebaiknya mengubah sikap Anda. Jika tidak, itu akan menghambat kultivasi Anda. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Saya rasa lebih baik Anda mengubah mentalitas Anda. Kamu hanyalah seekor katak yang berada di dasar sumur. Benar-benar. Seekor katak di dalam sumur. Pria muda bermarga Lucky yang mengerikan itu muncul di antara kedua alisnya. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara dengan anggota jurang maut seperti ini? Pemula tidak tahu apa-apa dan tidak takut. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan pergi dengan tangan di belakang punggung. Serangga musim panas tidak dapat diucapkan dengan es. Selama kamu bahagia. Melihat dirinya hendak pergi, pemuda bermarga Lu merasakan luapan amarah di dadanya. Apakah begitu? Kalau begitu, aku, cacing musim panas, ingin merasakan rasa es. Kata pemuda bermarga Lu. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Dia berbalik perlahan. Dia tidak tahu mengapa orang ini mengincarnya. Namun, jika seseorang ingin mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak keberatan menggerakkan jarinya. Bab 355, urus-urusanmu sendiri. Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberi jalan? Pemuda bermarga Lu meletakkan satu tangannya di belakang punggung dan menggoda. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan Xia Qingchen tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika kamu ingin menyerah, kamu bisa. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Pemuda bermarga Lu terkekeh dan berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Mari kita lihat betapa berbedanya es Anda. Dia berdiri kokoh dengan kedua kakinya, dan kekuatan bintangnya melekat erat ke tanah. Dengan cara ini, dia bisa memastikan bahwa dia tidak akan goyah sama sekali saat menerima dampaknya. Aku akan memberitahu Xia nanti bahwa ada perbedaan di dunia ini yang disebut, kamu akan merasa putus asa bahkan jika aku membiarkanmu memukulku. Apakah kamu siap? Tatapan Xia Qingchen tenang. Hehe, jika lawannya adalah kamu, tidak masalah apakah aku siap atau tidak, cibir pemuda bermarga Lu itu. Xia Qingchen mengangguk. Sosoknya tiba-tiba kabur dan mencapai 200 kaki dengan satu langkah. Keduanya berjarak 20 zang, dan mereka menutup jarak dalam sekejap. Namun, saat ini, sesosok tubuh berkedip dan menarik pemuda bermarga Lu itu pergi. Xia Qingchen menarik tangannya dan mengerutkan kening sambil menatap orang yang datang. Itu adalah seorang pria muda berusia akhir 20-an. Dia memiliki kulit putih dan fitur bagus. Lu Sun, jangan kurang ajar. Pendatang baru itu memarahi. Nama asli pemuda itu adalah Lu Sun dan dia adalah anggota inti Yuan. Dia sangat tidak senang karena rencananya terganggu. Long Yuanting, kenapa kamu peduli? Sebagai wakil kepala suku, tentu saja saya berhak mengendalikan Anda, ucap Long Yunting dengan wajah datar. Hah, Lu Sun kesal. Orang di depannya adalah wakil penguasa jurang maut, dan dia jujur. Dengan adanya dia, mustahil bagi mereka untuk menindas Xia Qingchen. Long Yuanting lalu menoleh ke Xia Qingchen dan mengerutkan kening, kamu juga. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan mencoba menjadi galak. Pada akhirnya, kamulah yang akan menderita. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Kalian semua, bubar. Dia berkata dengan tegas. Lu Sun merasakan kemarahan di dalam hatinya. Dia berjalan mendekat dan berdiri 3 kaki dari Xia Qingchen, menatapnya dengan dingin. Kecil, kamu sangat beruntung bisa bertemu dengan wakil kepala suku. Dia berkata dengan nada galak.
Ingat kata-kata dari wakil Master Jurang Maut. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jadilah pengecut dan jangan menonjol. Lu Xun memamerkan giginya dan berkata dengan dingin. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Wakil Master Jurang bisa mengendalikanmu, tapi dia tidak bisa mengendalikanku. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Telapak tangannya seperti kilat, langsung menyambar. Lu Xun begitu dekat sehingga dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan mendapat tamparan. Dia terhuyung di tempat, mulutnya penuh darah. Telapak tangan ini memberitahumu untuk menjaga mulutmu dan jangan membiarkannya penuh dengan kotoran. Mata dingin Xia Qingchen dipenuhi dengan rasa jijik. Dia tiba-tiba menyerang. Lu Xun dan wakil ketua abis tertangkap basah. Nak, menurutmu aku akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Yang terakhir memarahi dengan cemberut. Dia hanya terdiam terhadap Xia Qingchen. Dia sudah menyelamatkan orang ini sekali. Kenapa dia masih tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras memprovokasi Lu Xun? Atau apakah itu sebuah tamparan? Jika dia benar-benar marah, Lu Xun mungkin tidak akan mendengarkannya. Benar saja, Lu Xun menyeka mulutnya dan menyadari bahwa tangannya berlumuran darah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lama, jika kamu berani menghentikanku lagi, aku akan menghajarmu juga. Dia berteriak tanpa menoleh. Long Yuanting menarik kembali kakinya. Dia melirik Xia Qingchen dan mendesah pelan. Kamu yang memintanya? Mata Lu Xun seperti mata predator, menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Sudahkah kamu memikirkan berapa banyak tamparan yang akan kamu terima? Katanya tegas sambil mengertakkan gigi. Xia Qingchen tidak hanya tidak terpaksa mundur karena tatapannya, tapi dia juga berjalan perlahan. Saya belum memikirkannya. Kalau begitu, aku akan membantumu menghitung. Lu Xun berkata dengan galak. Suara mendesing. Dia maju selangkah, ingin menamparkan Xia Qingchen. Namun, Xia Qingchen sebenarnya lebih cepat darinya. Dia membalikkan tangannya dan menamparnya, menyebabkan dia berputar di tempat. Tanpa menunggu Lu Xun bereaksi, dia menamparnya lagi. Dan kemudian tamparan lagi. Lu Xun, seorang kultivator pesawat astral minor tingkat ketiga yang kuat, sama sekali tidak mampu melawan. Long Yuanting bereaksi dan segera menegur, berhenti. Pada saat yang sama, sosoknya melintas ketika dia mencoba menghentikannya. Urusi urusanmu sendiri, Xia Qingchen berkata dengan dingin. Dengan ketukan jari kakinya, dia menunjukkan teknik gerakan 400 kaki per langkah dan membawa Lu Xun pergi dengan kecepatan tinggi. Saat dia berjalan, dia menamparkan dirinya sendiri. Enyah, Lu Xun kaget dan marah. Dia meledak dengan kekuatan astral minor tingkat ketiga, mencoba memaksa Xia Qingchen menjauh. Pada akhirnya, Xia Qingchen meletus dengan kekuatan astral minor tingkat 4 dan meraih lehernya. Lalu, dia melemparkannya ke dinding. Hasil inersia pada kecepatan setinggi 400 kaki dapat dibayangkan. Ledakan, sebuah lubang besar terbentuk di dinding. Lu Xun terbaring di tanah, tertutup debu dan meratap. Xia Qingchen melompat turun dan menginjak dadanya. Dia dengan tenang berkata, sudahkah kamu mencicipi rasa es? Long Yuanting, yang menyusul, sangat terkejut. Bukankah Lu Xun telah menyelidikinya sebelumnya dan menemukan bahwa kekuatan Xia Qingchen agak rendah? Di seluruh jurang, ada kurang dari 10 orang yang lebih kuat darinya. Apalagi usianya masih sangat muda. Potensinya sangat menakutkan dan di luar imajinasi. Jika orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Jurang Maut, siapa lagi yang memenuhi syarat? Adik Xia, aku akan mengevaluasimu kembali sekarang. Long Yuanting bergegas mendekat dan menangkupkan tinjunya. Tolong jangan. Xia Qingchen jelas menolaknya. Dia memandang Lu Xun di tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin berlutut di tanah dan menunggu pemberitahuanmu setelah diperiksa olehmu. Dia tidak ingin menjadi orang baik. Mengapa dia memasuki Jurang Maut dan menjadi binatang buas yang diintimidasi oleh orang lain? Bukankah lebih baik dia membentuk aliansi teratasnya sendiri? Setelah dia selesai berbicara, dia tidak peduli dengan upaya Long Yuanting untuk membujuknya agar tetap tinggal dan pergi. Long Yuanting menepuk pahanya dan berkata dengan menyesal, 19 tahun, tingkat astral minor tingkat 4. Hanya ada sedikit yang memiliki potensi seperti itu di seluruh punggung bukit langit dan bulan. Yuan sebenarnya menolaknya di luar pintu. Dia memelototi Lu Xun dengan marah dan benci, itu semua salahmu. Ling Yuan telah kehilangan bakat luar biasa untuk saudaramu yang tidak berguna, Lu Zong. Ternyata Yuan memiliki jumlah slot yang terbatas setiap tahunnya. Awalnya, Xia Qingchen cukup bagus dalam semua aspek,
dan anggota inti jurang maut semuanya setuju untuk membiarkan Xia Qingchen memasuki jurang maut. Namun, demi mengajak adik laki-lakinya, Lu Zong, untuk bergabung, Lu Xun telah menentang semua pendapat dan menyangkal kualifikasi Xia Qingchen. Dia telah memberikan kesempatan berharga kepada Lu Zong. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen, yang telah ditinggalkan, sebenarnya adalah seorang jenius yang tiada taraf. Lu Xun merangkak, seluruh tubuhnya sakit. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Dia sepertinya tidak menyadari kesalahannya sama sekali. Bukankah itu hanya Xia Qingchen? Akankah dia pingsan jika Yuan Ke kita mati? Sebaliknya, Lu Xun bahkan lebih benar daripada Long Yuanting. Kamu bisa menyimpan kalimat ini untuk dewa yang dalam. Long Yuanting menjawab dengan dingin. Dia siap memberitahu Lord Abyss tentang masalah ini. Mendengar ini, ketakutan muncul di wajah Lu Xun. Dia sedikit mengepalkan tinjunya dan berkata dengan enggan, ada lebih banyak orang yang lebih menonjol daripada Xia Qingchen. Berbicara tentang Xia Qingchen, kembali ke Pulau Jiwa. Grajis segera mengepakkan sayap kecilnya dan mencari Zhang Lianxing untuk pamer. Xia Qingchen kemudian memanggil Seng Kangyi, melakukan perjalanan ke Paviliun Roh Api. Carilah tetua paviliun dan mintalah dukungannya. Bolehkah saya bertanya dukungan macam apa itu? Seng Kangqian berkata dengan hormat. Saya ingin mendirikan aliansi bela diri terbaik, kata Xia Qingchen dengan tenang. Saya membutuhkan dukungan dari tetua paviliun. Aliansi bela diri tingkat atas. Seng Kangyi terkejut. Grandmaster, Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Aliansi seperti itu sangatlah penting. Apa maksudmu? Bukankah itu hanya aliansi bela diri antar murid? Apa istimewanya itu? Bab 356, Pergantian Peristiwa. Aliansi bela diri kelas atas memiliki kekuatan untuk mendirikan sebuah sekte. Tanah Suci sangat mementingkan hal itu dan tidak akan dengan mudah membiarkan aliansi bela diri kelas atas muncul. Para murid dari aliansi bela diri tingkat atas pada akhirnya akan meninggalkan Tanah Suci setelah mereka dewasa. Tanah Suci memberi mereka hak untuk mendirikan sekte baru di daerah asing dan akan mendukung mereka. Itu setara dengan membuka cabang untuk Tanah Suci. Justru karena inilah Tanah Suci sangat ketat terhadap aliansi bela diri tertinggi. Koneksi adalah yang paling penting. Ketika sudah terbentuk, kita perlu mengundang sebanyak mungkin orang untuk mendukungnya. Saat Yuan pertama kali didirikan, mereka mengundang banyak orang terkenal dari Sky Moon Ridge, tapi mereka hampir ditolak oleh Tanah Suci. Untungnya, tetua paviliun yang didukung oleh Yuan, tetua paviliun seni bela diri, menggunakan koneksinya sendiri untuk membantu. Begitulah cara kami nyaris tidak melewatinya. Kedengarannya agak rumit. Dia mengira tidak apa-apa jika hanya mengisi beberapa informasi. Ia tidak menyangka perlu mengundang beberapa orang untuk langsung mendukungnya untuk membuktikan bahwa ia memang memiliki jaringan yang luas. Grandmaster, apakah Anda masih memerlukan dukungan dari tetua paviliun Roh Api? Xia Qingchen mengangguk. Ya, teruskan. Seng Kangqian terdiam. Grandmaster memang berbeda. Dia ingin mendirikan aliansi bela diri kelas atas yang penuh dengan kesulitan dengan mudah. Setelah itu, Xia Qingchen langsung mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Dia mulai menulis surat undangan, mengundang mereka untuk mengamati pembentukan aliansi bela diri tingkat atas. Dia telah menulis 5 surat kepada 5 pemimpin persekutuan dari 5 guild besar Lingnan. Itu seharusnya cukup. Gui Yangke, klan kuno Gongliang, dan bahkan gerbang Dewa Xiahu terlintas di benak Xia Qingchen. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Mereka hanya mengamati pembentukan aliansi bela diri. Tidak perlu terlalu megah. Dia baru saja selesai menulis surat itu. Angin harum bertiup. Mata Zhang Lianxing berair saat dia berjalan ke sisi Xia Qingchen, merasa bersalah. Sialang, kamu tidak mencintaiku lagi. Xia Qingchen tahu apa yang dia maksud. Dia mengeluarkan sayap kecil lainnya dari ruang di atas ring. Milikmu. Wajah Zhang Lianxing langsung bersinar karena kegembiraan, dan dia hampir merebut sayap kecil itu darinya. Dia tidak sabar untuk mencobanya langsung. Tidak lama kemudian, dia terbang mengelilingi sekitar Xia Qingchen, berteriak dan berteriak karena terkejut. Sialang, kamu mencintaiku. Setelah cukup bersenang-senang, dia mendarat sambil tersenyum. Dia memutar matanya dan berkata, "Yah, aku mendengar dari anjing mati itu bahwa kamu mendapat dudo yang berharga." Xia Qingchen hampir lupa. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengeluarkan dudo dan menyerahkannya kepada Zhang Lianxing. Hanya Zhang Lianxing yang bisa menggunakan artefak nirvana yang menempel di tubuh wanita.
Zhang Lianxing meraihnya dan langsung bersorak. Wah, sialang memberiku dudou. Anjing bodoh. Pak Tua Seng, datang dan lihat. Sialang memberiku dudou. Pertama kaliku akhirnya diambil oleh sialang. Suara mendesing. Tiba-tiba, tangan Zhang Lianxing menjadi kosong. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke sana, pembuluh darah di dahi Xia Qingchen berdenyut saat dia menahan dudou itu kembali ke pelukannya. Saya berubah pikiran. Aku lebih baik membuangnya daripada memberikannya padamu. Xia Qingchen mengertakkan gigi dan berbicara. Dia benar-benar memberikannya padanya. Sebelum besok, seluruh tanah suci akan tahu bahwa dia telah memberi Zhang Lianxing sebuah dudou. Sialang, kamu tidak mencintaiku lagi. Xia Qingchen memutar matanya ke arahnya dan terus menulis. Hari berikutnya, jurang yang dalam. Banyak anggota diam-diam berjalan melewati aula kantor Lu Xun. Dia tidak berani bersuara. Mereka tahu bahwa suasana hati Lu Xun sedang buruk. Di pagi hari, Abyss Lord mengadakan pertemuan internal. Pada pertemuan tersebut, di depan semua anggota Yuan, Lu Xun dimarahi dengan buruk. Setelah itu, dia tidak hanya membatalkan persembahan Lu Xun selama 6 bulan berikutnya, tapi dia juga mengusir saudaranya Lu Zong dari jurang maut secara permanen. Lu Xun benar-benar merasa sangat malu. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi Lu Xun saat ini untuk menghindari masalah. Pada saat itu, tatapan mereka tiba-tiba tertuju ke pintu. Mata semua orang menjadi linglung. Seorang wanita yang sangat cantik sedang digiring ke depan kantor Lu Xun. Saya ingin bergabung dengan jurang maut. Lu Xun bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja dan menegur, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang sibuk? Namun, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pihak lain, suaranya tiba-tiba berhenti. Yue, peri Yue. Lu Xun tiba-tiba berdiri dan berjalan mengitari meja. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Apa yang salah? Tidakkah kamu menyambutku di jurang maut? Tanya Yue Mingsu. Lu Xun dengan cepat menamparkan dirinya sendiri dan berkata tanpa daya, lihat mulutku. Merupakan kehormatan bagi Yuan bahwa peri Yue bersedia bergabung dengannya. Dia sangat bersemangat. Yue Mingsu, si jenius mengerikan yang potensinya telah mencapai 500 dalam ujian 3 bulan lalu. Di seluruh tanah suci, hanya orang suci teratai putih yang bisa dibandingkan dengannya. Yuan dengan tulus meminta Moon Pearl untuk bergabung berkali-kali. Namun, Bulan Pearl tidak peduli. Sekarang, dia benar-benar berinisiatif untuk datang. Jika itu diselesaikan melalui dia, seberapa besar penghargaan dan kehormatannya? Apakah kamu perlu mengujiku? Kata Yue Mingsu. Lu Xun hampir menyanjungnya. Potensi adik perempuan Yue sungguh mengejutkan. Mengapa perlu adanya penilaian? Silakan tunggu beberapa saat. Saat dia mengatur prosedur penggabungan, dia memerintahkan orang-orang untuk segera mengundang Master Jurang Maut dan Wakil Master Jurang Maut. Bergabungnya Mutiara Bulan ke dalam jurang adalah peristiwa besar yang mengejutkan yang kudus. Tanah. Mereka harus hadir. Segera, Master Jurang Maut dan Yunting Panjang tiba. Master Jurang Maut adalah seorang pemuda berusia 30 tahun dengan basis budidaya dekat dengan posisi bintang tengah. Selamat datang di Jurang Maut, Peri Yue. Katanya, wajahnya penuh kegembiraan. Saya ingin menyampaikan sambutan hangat saya atas nama semua anggota. Kamu terlalu serius, Yue Mingzu terkekeh. Haha, beritahu semua orang di Yuan untuk bergegas malam ini dan mengadakan jamuan selamat datang untuk adik perempuan kita Yue. Tuan Jurang sedang dalam suasana hati yang baik. Ketua, masih banyak anggota di luar sana yang menjalankan misi, kata orang kepercayaan itu dengan suara rendah. Letakkan semua tugasmu dan kembali, kata Master Jurang dengan serius. Penambahan Mutiara Bulan adalah peristiwa besar. 2 orang jenius paling berbakat di Tanah Suci, Orang Suci Teratai Putih dan Yue Mingzu, keduanya telah memasuki jurang maut. Tidak peduli betapa pentingnya hal-hal lain, itu tidak sepenting ini. Ya, orang kepercayaan itu mendecakkan lidahnya. Yuan sudah lama tidak sehebat itu. Adik perempuan Yue, formalitasnya sudah selesai. Anda hanya perlu menandatanganinya. Lu Xun memegang aplikasi masuk jurang di tangannya. Yue Mingzu mengambil kuas dan menandatangani namanya di bawah bimbingan seseorang. Tuhan Jurang Maut sangat gembira. Dia menepuk bahu Lu Xun dengan suasana hati yang sangat gembira. Bagus sekali. Kritikku agak terlalu keras pagi ini, kata Lord Abyss. Tidak, aku melakukan kesalahan. Saya harus dihukum. Sang Jurang Dewa menghela nafas, lupakan. Tidak akan ada waktu berikutnya.
Fis Abyss Lord sudah lama mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi dia tidak melakukannya. Aku tidak bisa terlalu menyalahkanmu. Dia menghela nafas. Untungnya, Lu Xun menolak Xia Qingchen. Jika tidak, jika Xia Qingchen menduduki tempat itu, Yue Mingzu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan ibu kota Jurang Maut. Konsekrasi telah dipulihkan. Sedangkan untuk saudaramu, biarkan dia melamarnya tahun depan. Yuan membatalkan hukumannya. Lu Xun sangat gembira saat mendengar ini. Terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Jurang Maut. Lu Xun mengangkat alisnya dan menghela napas. Dia tertawa dalam hatinya, aku tahu, Xia Qingchen bukan apa-apa. Tanpa dia, Yuan hanya akan menjadi lebih baik. Namun, Yue Mingzu, yang baru saja meletakkan kuasnya, tiba-tiba bertanya, Xia Qingchen tidak bergabung dengan Jurang Maut. Petik 1. Dia hanya bergabung dengan Yuan demi Xia Qingchen. Bab 357, dipukuli karena keluhan. Beberapa dari mereka tercengang. Baru pada saat itulah Lu Xun teringat bahwa ketika dia menyelidiki Xia Qingchen, dia menemukan bahwa hubungan mereka berdua tampak luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xia Qingchen berada di Tanah Suci. Dia mendengar suara lembut Peri Yue, dan Peri Yue menerkam kepelukannya di depan semua orang. Saat memikirkan hal ini, pikiran Lu Xun dipenuhi dengan pikiran. Pantas saja bulan mutiara tiba-tiba bergabung dengan Jurang Maut. Dia pasti datang ke sini demi Xia Qingchen, kan? Jika mereka tahu bahwa Xia Qingchen tidak bergabung dengan Jurang Maut, mereka pasti akan menyerah untuk memasuki Jurang Maut. Dia di sini. Xia Qingchen sudah bergabung dengan Abyss, dan kami sedang mendiskusikan orang lain. Lu Xun buru-buru mengubah kata-katanya. Lord Abyss dan Long Yunting diam-diam memberinya acungan jempol. Reaksi yang bagus. Bahkan jika itu untuk menipu, pertama-tama dia akan menipu mutiara bulan ke dalam jurang. Oh, bisakah dia keluar? Yue Mingzu bertanya penuh harap. Mereka bertiga membeku. Kalian tidak menindasku karena aku buta, kan? Yue Mingzu mengambil formulir pendaftaran. Sepertinya dia akan merobeknya. Ya, tunggu sebentar. Lu Xun segera berkata. Di depan Master Jurang Maut, dia harus tampil bagus. Dia berpura-pura keluar untuk mencari Xia Qingchen. Tidak lama kemudian, dia kembali sendirian dan menggunakan kekuatan batinnya untuk menekan suaranya, meniru suara Xia Qingchen. Adik perempuan Yue. Yue Mingzu buta, jadi dia hanya bisa membedakan orang dari suaranya. Wajah Yue Mingzu dipenuhi rasa malu saat dia mengulurkan kedua tangannya untuk mencari, Kakak Qingchen, kamu di mana? Petik 1. Aku di sini, kata Lu Xun hangat sambil berjalan mendekat. Menatap ekspresi keterikatan di wajah mutiara bulan, Lu Xun mau tak mau iri pada kekaguman Xia Qingchen. Yue Mingzu benar-benar buta karena menyukai Xia Qingchen. Oh, kamu di sini. Bulan mutiara datang. Saat dia hendak menyentuh dada Lu Xun, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan keras. Lu Xun tertangkap basah dan wajahnya ditampar. Dia sedikit terkejut. Lord Abyss dan Long Yuanting sama-sama tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, wajah cantik Yue Mingzu menjadi dingin. Xia Qingchen, dasar tikus tak berperasaan. Anda masih memiliki wajah untuk datang dan menemui saya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu meninggalkanku? Petik 2. Dengan itu, dia merobek formulir lamaran dengan marah dan sedih. Saya tidak ingin berada di aliansi bela diri yang sama dengan Anda. Yue Mingzu menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah dengan bantuan seseorang. Sang Dewa Jurang tiba-tiba menyadari. Ternyata hubungan mereka tidak sedekat kelihatannya. Dia segera menatap Lu Xun. Lu Xun tidak peduli dengan rasa sakit yang membakar di wajahnya dan kembali ke suara aslinya. Dia memarahi dengan keras, Xia Qingchen, saya secara resmi memberitahu Anda sekarang bahwa Anda telah dipecat. Xia Qingchen, setelah itu, suara Xia Qingchen terdengar lagi, bagaimana kalian semua bisa seperti ini? Petik 2. Suara Lu Xun mengikuti, potong omong kosong itu. Enyah. Xia Qingchen, setelah itu, dia mengubah kata-katanya menjadi Xia Qingchen, kalian semua akan menyesali ini. Pada akhirnya, Lu Xun memalsukan suara langkah kakinya saat dia pergi. Lu Xun menangani kedua peran itu dengan mudah. Suara langkah kaki menghilang. Dia kemudian berbicara, adik perempuan Yue, lihat. Xia Qingchen telah diusir. Kamu harus tinggal. Namun, Yue Mingzu menamparnya lagi, menyebabkan Lu Xun melihat bintang. Lord Abyss dan Long Yunting tertegun lagi. Ini, apa yang terjadi?
Siapa yang memintamu mengusir saudara King Chen? Yue Mingzu berkata dengan marah. Lu Xun benar-benar bingung. Tidak, adik perempuan Yue, kamu membencinya, itu sebabnya aku mengusirnya. Yue Mingzu menggosok matanya dan terisak, aku menarik kembali kata-kataku, tidak bisa. Hiks, saudara King Chen, kamu sangat menyedihkan. Anda telah diusir oleh sekelompok orang jahat. Ada orang jahat di sini, aku tidak akan tinggal, isak Yue Mingzu. Dia berbalik dan pergi. Saat dia menundukkan kepalanya, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang licik. Dia berkata dengan suara rendah, sekelompok orang bodoh. Setelah dia pergi, Lu Xun menutupi wajahnya yang terbakar dan sedikit bingung. Bisakah seseorang menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Dia meninggalkan Xia King Chen dan mendapat tamparan. Dia telah mengusir Xia King Chen, namun dia masih mendapat tamparan. Mulut dewa yang dalam itu bergerak-gerak, mungkin seperti itulah hati seorang wanita. Ini seperti jarum di dasar laut. Aku bilang aku membencimu, tapi aku mungkin akan mencintaimu suatu saat nanti. Saat dia berbicara, Lord Abyss melihat ke arah Lu Xun lagi dan menegur, pada akhirnya, itu semua karena kamu. Hukuman mulai pagi ini akan berlanjut, dan Anda akan dicopot sementara dari jabatan Anda. Renungkan tindakanmu. Dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan menghela nafas, sepertinya aku tidak punya pilihan selain merendahkan diri dan mencari Xia King Chen untuk ngobrol. Dia tidak terlalu memikirkan Xia King Chen. Namun, jika dia ingin memenangkan mutiara bulan, dia tidak bisa mengabaikannya. Kau mencarinya secara pribadi, ya dewa. Lama Yunting terkejut. Bukankah itu terlalu merendahkan status terhormatmu? Di hati para murid Tanah Suci, Yuan adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai penguasa jurang maut dan murid terkuat di Tanah Suci, dia seperti dewa. Banyak murid Tanah Suci tidak akan pernah melihat dewa yang dalam sepanjang hidup mereka. Statusnya terlalu rendah baginya untuk secara pribadi mencari Xia King Chen yang lemah untuk diajak bicara. Jika orang lain mengetahui hal ini, citra mulianya pasti akan jatuh. Saya tidak punya pilihan. Mendapatkan uang itu mudah, tetapi mendapatkan bakat itu sulit. Sang jurang maut menghela nafas tak berdaya. Long Yuanting penuh dengan pujian. Dewa jurang maut menghormati orang bijak dan mencari bakat seperti orang yang haus. Beliau benar-benar teladan bagi generasi kita. Saya yakin Xia King Chen pasti akan tergerak. Saat ini, Xia King Chen sedang memegang surat di tangannya. Itu adalah surat rekomendasi dari Tetua Paviliun Roh Api. Semuanya sudah siap, hanya angin krusial yang kurang. Xia King Chen bergumam. Sebulan kemudian, 5 presiden besar akan tiba dan mengadakan upacara pendirian. Aliansi bela diri terkemuka yang baru kemudian akan lahir. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Saatnya menyempurnakan obat rahasia untuk bintang-bintang kecil. Xia King Chen merenung. Dia tiba di aula umum. Ada kios yang didirikan oleh para murid di sini, menjual banyak materi. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan 1000 bintang dan memilih cukup banyak material. Tiba-tiba, ketika dia melewati sebuah kios, dia menemukan bahwa ada bahan yang bagus untuk memurnikan artefak nirwana, air mata putri duyung. Air mata putri duyung adalah bahan artefak nirvana dengan atribut air. Itu bisa disuling menjadi mutiara penolak air yang berharga. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, seseorang dapat masuk ke dalam air dan tidak perlu bernapas sepanjang hari. Itu adalah barang yang cukup praktis. Berapa harganya? Xia King Chen bertanya. Adik laki-laki Nia, pemilik kios mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Itu kamu. Baru sekarang Xia King Chen mengetahui bahwa pemilik kios sebenarnya adalah Lin Haoran. Dia berkata dengan gembira, adik laki-laki akhirnya kembali. Xia King Chen mengangguk dan bertanya, berapa harga sebotol air mata putri duyung ini? Lin Haoran buru-buru memasukkan air mata putri duyung ke telapak tangan Xia King Chen. Itu hanya hal kecil. Uang apa yang kamu inginkan? Xia King Chen menerimanya, tapi dia memberi tambahan 200 bintang. Tidak perlu, dan aku memberimu terlalu banyak. Lin Haoran hanya berencana menjual yang memiliki 100 bintang. Tidak mudah untuk mendapatkan beberapa bintang, kata Xia King Chen, ambil saja. Untuk murid seperti dia, cukup sulit mendapatkan beberapa bintang. Lin Haoran tergerak, dan semakin dia memikirkan masa lalu, semakin dia merasa malu. Adik laki-laki, apakah kamu bebas sekarang? Bolehkah aku mentraktirmu makan? Xia King Chen awalnya ingin menolak, tapi dia melirik air mata putri duyung di tangannya dan mengangguk setuju.
Air mata Merman bukanlah hasil tanah. Dia tidak tahu bagaimana Lin Haoran mendapatkannya, tapi dia bisa bertanya. Keduanya pindah ke restoran. Setelah ditanya, Lin Haoran menceritakan semua yang dia tahu. Ini adalah anggota Yuan. Dia secara tidak sengaja mengambilnya dari laut ketika dia pergi ke Pulau Penekan Iblis. Pulau Penekan Setan. Bab 358, menurunkan status seseorang. Xia Qingchen tahu tentang iblis yang menekan laut, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pulau yang menekan iblis. Lin Haoran mengamati ekspresinya dan menjelaskan, Pulau Penekan Iblis adalah tempat yang dikendalikan bersama oleh 8 tanah suci yang agung. Setiap tahun, 8 tanah suci besar bergiliran menjaganya. Xia Qingchen sedikit terkejut, apakah tempat itu sangat penting? Dia bertanya, ini sangat penting. Lin Haoran berkata dengan serius. Dikatakan bahwa dewa jahat ditindas di bawah Pulau Penekan Iblis. Pada titik ini, rambut Lin Haoran berdiri tegak. Dewa jahat. Xia Qingchen memikirkan Bukit Guxin. Ada istana sementara dewa jahat generasi ke-9 yang tertinggal di sana. Dia punya ide di dalam hatinya. Sebentar lagi, giliran Tanah Suci Sekte Nebula dan Tanah Suci di punggung barat. Kami akan pergi bersama untuk menjaga tempat itu. Lin Haoran berkata, dikatakan bahwa ki spiritual di sana berlimpah. Adik muda, kamu harus segera bergabung dengan Jurang Maut. Anda harus mendapat kesempatan untuk masuk. Xia Qingchen sedikit mengangguk. Masih ada waktu. Namun, karena itu adalah tempat untuk menekan dewa-dewa jahat, akan lebih baik untuk menyempurnakan jimat yang diperoleh asosiasi menjadi segel penyegel kejahatan yang sebenarnya. Untuk berjaga-jaga, sepertinya dia harus menemukan tetua paviliun luar negeri. Saat dia hendak bergerak, sebuah suara yang jelas terdengar. Bukankah mudah bagi saudara muda Xia untuk memasuki Jurang Maut? Aku hanya ingin kamu mengangguk. Suara mendesing. Sesosok tiba di restoran dengan kecepatan tinggi 300 kaki per langkah. Itu tidak lain adalah Dewa Jurang Maut. Dia tersenyum dan duduk tanpa diundang. Lin Haoran sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Namun, tidak sopan menerobos sesi minum orang lain. Tuan, saya tidak mengundang Anda. Dia masih cukup sopan. Lord Jurang Maut bahkan tidak memandangnya. Dia hanya tersenyum pada Xia Qingchen dan melambaikan tangannya dengan lembut. Saya adalah kepala suku Jurang Maut, dan saya di sini untuk berbicara dengan Junior Xia. Dia bermaksud meminta Lin Haoran pergi dan tidak menghalangi. Alis Lin Haoran yang berkerut tiba-tiba terangkat. Dia tidak marah, tapi kaget. Hampir secara refleks, dia tiba-tiba berdiri dan menjadi pucat karena ketakutan. Jurang Dewa. Tuan Jurang legendaris, murid terkuat di Tanah Suci. Teriakan terkejut ini menyebabkan keributan di restoran. Bagi murid-murid tingkat rendah, kepala suku itu seperti naga surgawi yang hanya bisa dilihat saat beraksi dan tidak beraksi. Dia adalah orang yang sangat terhormat dan misterius. Harap tenang, kata Dewa Jurang Maut dengan acuh tak acuh. Kata-katanya seperti hukum. Seluruh restoran langsung terdiam. Keributan orang-orang yang berjalan di luar restoran terdengar, sementara di dalam restoran sangat sunyi. Ini adalah Jurang Maut, Dewa. Satu kalimat saja sudah cukup membuat semua murid patuh dan tidak berani membangkang. Dia memandang Xia Qingchen dan menunjukkan senyuman tipis. Saudara muda Xia, saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan Jurang Maut. Yuan membutuhkan seseorang dengan potensi besar seperti Anda. Lord Abyss secara pribadi datang untuk mengundangnya, menunjukkan bahwa dia cukup tulus. Sayangnya, sudah terlambat. Dia telah mengirimkan surat undangan kepada 5 pemimpin persekutuan kemarin. Tidak mungkin mendapatkannya kembali. Saya menghargai niat baik Anda, tapi saya punya rencana lain. Xia Qingchen jelas menolaknya. Lin Haoran tercengang. Banyak pelanggan di restoran tersebut juga terkejut. Betapa besarnya suatu kehormatan bagi Lord Abyss untuk mengundangnya secara pribadi. Murid-murid yang memiliki paviliun harus sujud dan beribadah. Xia Qingchen sebenarnya menolak. Sang Jurang Dewa terkejut. Dia secara pribadi mengundang Xia Qingchen dan memberinya banyak perhatian. Namun, pemuda ini justru menolaknya. Hasil ini tidak sesuai ekspektasinya. Dia mengira Xia Qingchen akan kewalahan dengan bantuan tersebut dan setuju untuk bergabung. Setelah itu, dia akan memerintahkan Xia Qingchen untuk mengundang Mutiara Bulan untuk bergabung juga. Penolakan Xia Qingchen sangat tidak terduga. Apa rencanamu? Bisakah Anda memberitahu saya? Sang Jurang Dewa mempertahankan senyumannya. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia selalu merasa bahwa sang penguasa jurang memiliki rasa superioritas.
Namun, masalah ini pada akhirnya harus disebarluaskan, jadi bukan masalah besar untuk memberitahunya secara langsung. Saya sendiri yang menciptakan aliansi bela diri tingkat atas. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Kesunyian. Restoran menjadi semakin sunyi. Ada banyak orang yang mempunyai niat untuk menciptakan aliansi bela diri tingkat atas. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mengatakannya di depan Master Jurang Maut. Senyuman Lord Abyss tetap ada saat dia berkata dengan penuh arti, "Saudara muda, kamu tidak bisa melakukan ini di saat sedang marah. Lu Xun bersalah, tapi kamu tidak bisa merusak masa depanmu." Dia salah mengira bahwa Xia Qingchen bertindak karena kesal. "Aku serius." Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Mendengar ini, senyuman Sang Abyss Lord perlahan menghilang, lalu dia tersenyum lagi. "Bukannya aku meremehkanmu, kakak senior, tapi kamu perlu memahami kondisi untuk menciptakan aliansi tingkat atas." Dia tertawa dalam hati. Seseorang yang memasuki tanah suci kurang dari setahun ingin mendirikan aliansi bela diri tingkat atas. Apa yang dipikirkan Xia Qingchen? Dia sebenarnya secara pribadi mengundang orang seperti itu ke dalam jurang maut. Benar-benar memalukan. Aku tahu. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Xia Qingchen mengerutkan kening. Saya tidak tahu dari siapa Junior Brother mendengarnya, kata Lord Jurang dengan A. Senyum tipis, tapi mudah untuk membangun aliansi bela diri terbaik. Sebagai seniormu, aku perlu mengingatkanmu bahwa kamu memerlukan setidaknya satu atasan untuk mendukungmu. Dengarkan baik-baik, itu para petinggi. Dia berbicara dengan sangat sabar, ingin menghilangkan fantasi Xia Qingchen yang tidak realistis. Xia Qingchen sedikit tidak sabar. Dia mengeluarkan surat rekomendasi dari Grandmaster Hollinger, mendapat dukungannya. Sang Abyss Lord hanya melihatnya sekilas dan terkekeh. Adik laki-laki pasti salah paham dengan para petinggi tanah suci. Aku tidak sedang membicarakan tentang kucing atau anjing sembarangan. Xia Qingchen tanpa ekspresi saat dia membuka surat rekomendasi, memperlihatkan penanya. Apakah tetua Paviliun Roh Api dianggap bukan siapa-siapa? Ekspresi Lord Abyss akhirnya berubah. Tetua Paviliun Roh Api adalah yang memiliki status tertinggi di antara 10 paviliun. Dia pernah memintanya untuk menjaminnya, tapi pustakawan tua itu mengabaikannya. Dia tidak percaya. Dia melirik ke arah Xia Qingchen dan kemudian ke surat itu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Seharusnya tidak demikian. Status apa yang dimiliki Xia Qingchen agar bisa berhubungan dengan tetua Paviliun Roh Api? Dan dia bahkan mendapat dukungannya. Saya sudah menjelaskan situasinya dengan jelas. Kita harus terus minum. Tolong bantu dirimu sendiri. Xia Qingchen bertanya. Penguasa jurang maut akhirnya menyadari bahwa Xia Qingchen serius. Adik laki-laki, apakah kamu sengaja melawanku? Ekspresi Abyss Lord menjadi acuh tak acuh. Dua aliansi teratas pasti akan bersaing. Mengembalikan surat rekomendasi. Saya masih bisa berpura-pura tidak melihatnya. Dia berkata dengan dingin. Nada suaranya dipenuhi dengan ancaman dari atasan. Tatapan Xia Qingchen menjadi dingin, buanglah sikap bodohmu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Bahkan sebelum dia bergabung dengan Yuan, dia sudah menganggap dirinya superior. Jika mereka benar-benar bergabung, apa yang akan terjadi? Xia Qingchen, sang jurang dewa kehilangan kesabarannya. Aku sudah memberimu begitu banyak wajah. Apakah Anda tidak memiliki kesadaran diri? Petik 2. Abyss Lord secara pribadi telah mengundangnya. Ya dewa, betapa besarnya kehormatan ini. Karena alasan ini, dia telah melepaskan status bangsawannya dan membuang aura misteriusnya. Mengambil risiko penurunan statusnya, dia mengambil inisiatif untuk mengundang karakter kecil seperti Xia Qingchen. Tapi bagaimana dengan Xia Qingchen? Sedikit rasa terima kasih. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahui apa yang baik untuknya? Lalu, kata Xia Qingchen dengan dingin, tolong ambil kembali wajahmu. Setelah itu, tersesat. Tidak heran orang seperti Lu Xun bisa memegang posisi penting di jurang maut. Dia tidak terkejut sama sekali saat melihat jurang dewa. Lord Abyss membanting meja, dan seluruh meja hancur. Dengan ekspresi dingin, dia perlahan berdiri. Baiklah, saya akan melihat apakah aliansi bela diri terbaik Anda dapat dibentuk. Kemudian, dia pergi dengan perasaan marah. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya dan berpisah dengan cara yang buruk. Bab 359, Mimpi Besar Musim Semi dan Musim Gugur. Wajah Lin Haoran penuh kekhawatiran. Adik muda, kamu terlalu ceroboh. Master Jurang Maut telah berada di Tanah Suci selama bertahun-tahun, dan koneksinya sangat menakutkan.
Hati-hati dengan balas dendamnya. Xia Qingchen tenang, dia tidak cukup berkualitas untuk membuatku berhati-hati. Jika berada di luar tanah suci, dia masih akan sedikit takut. Di tanah suci, balas dendam macam apa yang bisa mengganggu dirinya? Saya akan berterima kasih atas anggurnya hari ini. Selamat tinggal. Xia Qingchen berdiri dan pergi. Dia menoleh ke paviliun luar negeri. Di luar paviliun, Lian Renjiao sedang mengeringkan 3 daun bagian bawah. Melihat sesosok tubuh berjalan dari tanah, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan enteng, paviliun luar negeri mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan dan untuk sementara ditutup untuk umum. Silakan kembali. Hingga terdengar suara familiar. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Tubuh lembut Lian Renjiao bergetar saat dia melihat ke atas. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Dalam kegembiraan, ada juga pengekangan yang dalam. Junior Xia, kamu kembali. Bagaimana dia bisa melupakan pemandangan mengejutkan dari kejayaan Xia Qingchen di konferensi jejak dewa, dikelilingi oleh 5 pemimpin persekutuan dan banyak penguasa kota. Dia dan Su Yuan hanya memberitahu tetua paviliun tentang apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tanah suci yang mengetahui bahwa Xia Qingchen memiliki jaringan yang begitu kuat. Saya ingin melihat sesepuh paviliun, tidak bisakah saya melakukannya sekarang? Xia Qingchen berbicara. Lian Renjiao segera berkata, tentu saja tidak untuk orang lain, tapi untukmu, kakak, tentu saja bisa. Silakan ikuti saya. Dia dengan bersemangat memimpin. Paviliun luar negeri memang sangat ketat saat ini. Ada penjaga patroli di mana-mana. Sesampainya di dalam paviliun luar negeri, di depan ruang rahasia, dia melihat tetua paviliun dan Su Yuan sedang beristirahat. Keduanya berkeringat deras dan sangat kelelahan. Su Yuan, teknikmu telah mencapai titik kesempurnaan. Tidak akan lama lagi kamu bisa menjadi master simbol yang bisa memimpin suatu bidang. Penatua Paviliun memuji. Saya belum pulang, saya harus terus berlatih, kata Su Yuan dengan rendah hati. Hehe, tidak ada seorang pun di generasimu yang bisa melampaui levelmu, termasuk banyak orang tua. Kata sesepuh Paviliun. Ada alasan mengapa dia bisa mengambil Su Yuan sebagai muridnya. Su Yuan lahir di keluarga master simbol dengan sejarah beberapa ratus tahun. Di dalam keluarga, teknik pemurnian jimat rahasia yang kuat diturunkan dari generasi ke generasi. Rune yang disempurnakan oleh keluarganya tidak hanya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, tetapi kualitasnya juga sangat tinggi. Bahkan tetua paviliun menghela nafas karena inferioritasnya. Saat ini, dia sepenuhnya bertindak sebagai bawahan Su Yuan. Su Yuan sangat bangga di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia sangat rendah hati, menjadi ahli jimat hanyalah keterampilan kecil, dan tidak banyak orang yang mempraktikkannya. Memang benar, sangat sedikit orang yang bersedia menghabiskan waktu dan tenaga untuk mempelajari Dao Jimat. Namun, justru karena itulah nilai Su Yuan ditonjolkan. Para tetua paviliun lainnya di Tanah Suci juga akan meminta bantuan Su Yuan jika mereka perlu menyempurnakan jimat. Dalam aspek ini saja, statusnya cukup tinggi. Hehe, kamu terlalu rendah hati. Pustakawan itu menepuk pundaknya, matanya penuh kekaguman. Dalam hatinya, pikirnya, penerusku ini, dia tidak salah memilih orang. Pada saat itu, Lian Renjiao memimpin dan berkata, Ge Lao, saudara muda Xia meminta pertemuan. Penatua Paviliun menoleh untuk melihat Xia Qingchen dan menunjukkan senyuman. Ini semua berkat kamu. Jika Xia Qingchen tidak menggunakan uang sebanyak itu untuk menekan mereka, tumpukan jimat berkualitas tinggi ini pasti sudah diperoleh orang lain. Aku akan mengembalikannya padamu. Pustakawan mengembalikan 2 kartus Kaimun yang bernilai lebih dari 100 juta yuan. Sebagai seorang tetua paviliun, dia tidak cukup berkulit tebal untuk mengambil keuntungan dari muridnya. Xia Qingchen melambaikan tangannya dan menolak, itu hanya sedikit uang. Tidak perlu bersikap sopan. Sedikit saja, ini adalah 200 juta yuan. Ketika dia memikirkan jaringan menakutkan Xia Qingchen, tetua paviliun tersenyum pahit. Saya benar-benar kalah sebagai tetua paviliun. Setelah jeda, dia menyimpan kartu langit bulan dan bertanya, jadi, adakah yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin membuat jimat. Xia Qingchen menyatakan tujuannya datang. Penatua paviliun tampak bermasalah. Dia menatap Su Yuan dengan pandangan bertanya. Dalam hal ini, dia harus mengikuti pendapat Su Yuan. Bagaimanapun, dia adalah ahli membuat jimat. Su Yuan melirik Xia Qingchen dengan acuh tak acuh dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi,
maaf, saya sangat sibuk saat ini dan tidak punya waktu untuk datang. Ayo temui aku lagi di masa depan. Dia sangat bangga dan mengejek dirinya sendiri. Kamu membuatku kehilangan seluruh wajahku, dan sekarang kamu ingin aku membuatkan jimat untukmu. Dalam mimpi besarmu. Mendengar ini, tetua paviliun tidak berdaya. Kamu memang datang di waktu yang salah. Kami sedang membuat kertas jimat yang penting. Kembalilah dalam sebulan. Saya akan meminta Su Yuan membuatkannya untuk Anda, kata lelaki tua itu setelah jeda. Sebulan kemudian, dia kemungkinan besar akan menuju Pulau Penekan Iblis. Kalau begitu, sudah terlambat. Selain itu, Xia Qingchen tidak ada di sini untuk mencari Su Yuan untuk memperbaikinya. Dia bisa memperbaikinya sendiri. Penatua Paviliun, Anda salah paham. Saya hanya perlu meminjam cermin pemantul tulang berusia 1000 tahun untuk sementara waktu. Xia Qingchen berbicara. Kamu tahu cara membuat jimat sendiri. Pustakawan tua itu terkejut. Xia Qingchen mengangguk. Bahkan sebelum tetua paviliun mengutarakan pendapatnya, Su Yuan sudah mencibir, ada banyak orang seperti Anda yang mengatakan bahwa mereka tahu cara membuat jimat, tapi kenyataannya, hehehe. Membuat jimat tidak mudah, lelaki tua itu mengingatkan. Kelihatannya mudah di permukaan, karena Anda hanya perlu menempelkan tinta segel pada kertas. Faktanya, ini sangat rumit. Jika ada satu hal yang hilang, efek kertas Fu akan sangat berkurang. Dia telah melakukan kesalahan serupa. Dulu, ia juga merasa jimat itu sangat mudah dibuat, namun setelah mencobanya sendiri, ia menyadari bahwa ada terlalu banyak cara untuk membuatnya. Dibandingkan dengan Su Yuan, kertas jimat yang terbuat dari bahan yang sama terlalu berbeda. Jika jimat yang dibuatnya bisa dianggap kelas menengah, milik Su Yuan bermutu tinggi. Perbedaan kekuatannya lebih dari 30%. Jika kamu membuatnya sendiri, kamu hanya akan menyia-nyiakan kertas jimat yang bagus. Tunggu sebentar lagi. Su Yuan akan membuatkannya untukmu saat dia ada waktu luang, saran lelaki tua itu dengan tulus. Saya bisa memperbaikinya sendiri, desak Xia Qingchen. Dia tidak tahu seberapa tinggi tingkat keahlian Su Yuan. Namun, di masa lalu, dia sering memurnikan kertas jimat, dan produk jadinya pada dasarnya adalah barang yang akan diperjuangkan para dewa. Belum pernah ada yang mengatakan bahwa kertas Fu yang dibuatnya tidak bagus. Penatua Paviliun tidak berdaya. Dia melihat ke arah Su Yuan dan berkata, Su Yuan, biarkan Xia Qingchen menggunakan ruang pemurnian untuk saat ini. Tuan yang terhormat, ada beberapa jimat di sana yang merupakan produk setengah jadi. Saya tidak ingin mereka rusak dalam jangka panjang. Biarkan saya menyelesaikannya dulu, kata Su Yuan. Baiklah, katanya. Dia berbicara kepada Xia Qingchen, teknik Su Yuan sangat brilian. Ini tidak akan memakan waktu lama. Xia Qingchen tidak keberatan. Tidak masalah jika dia menunggu lebih lama lagi. Su Yuan datang ke ruang pemurnian dan melirik Xia Qingchen dari sudut matanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menyempurnakan jimat. Dia mengeluarkan 3 jimat dengan tangan kirinya dan menggunakan kekuatan batinnya untuk mengangkatnya ke udara. Dia kemudian menggunakan kekuatan batinnya untuk melewati jimat itu dan berkata, langkah pertama dalam membuat jimat adalah temper. Setiap lembar kertas jimat memiliki kotorannya masing-masing. Jika tidak dimurnikan dan dihilangkan, hal itu akan sangat mempengaruhi kualitas produk jadi. Penatua Paviliun sangat setuju dengan hal ini. Banyak jimat yang terbuat dari darah para ahli dan berbagai bahan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada kotoran. Namun, menghilangkan kotoran di kertas jimat adalah masalah yang sangat rumit. Ukuran, kekuatan, dan sirkulasi kekuatan batin semuanya merupakan pertanyaan besar. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa menghancurkan kertas Fu yang rapuh itu. Bab 360, Guntur turun. Setelah waktu minum teh, kekuatan batin di telapak tangan Su Yuan berangsur-angsur berhenti. Ketiga jimat itu jatuh. Dibandingkan sebelumnya, ada perubahan yang nyata. Jimat-jimat itu dulunya agak kusam, tetapi sekarang memancarkan cahaya neon yang redup. Langkah kedua setelah tempering adalah menumbuk tinta. Su Yuan mengeluarkan 10 daun bagian bawah, menempatkannya di wadah yang sangat bersih, dan terus menggilingnya. Saat menggiling, dia menambahkan beberapa bahan pembantu uniknya. Penatua Paviliun memperhatikannya dengan cermat. Tintanya menggunakan 3 daun bawah sebagai bahan utamanya, namun jika bahan pelengkapnya kurang bagus maka warna tintanya tidak bagus dan akan mempengaruhi efek akhir.
Adapun bahan tambahan Su Yuan, itu adalah resep rahasia yang telah diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Su. Tidak ada orang lain yang bisa menirunya. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, tintanya digiling. Itu sangat jernih, seperti kristal merah. Selanjutnya, itu fusi. Dia dengan sungguh-sungguh memegang cermin itu. Dia menggunakan bagian belakang cermin untuk menekan bantalan tinta. Tinta di belakang segel sudah penuh. Kemudian, dia mengatur ketiga jimat itu secara berurutan, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kekuatan batin di telapak tangannya muncul kembali dan disuntikkan ke cermin. Cermin refleksi tulang 1000 tahun perlahan memancarkan udara dingin pucat dan menyatu ke dalam tinta. Master Pavilion memfokuskan pandangannya, tidak melepaskan apapun. Ini adalah langkah yang paling penting. Tinta tersebut telah menyerap kekuatan misterius dari cermin refleksi tulang berusia 1000 tahun. Hanya dengan begitu segel penyegel kejahatan yang sebenarnya akan menjadi kuat. Proses ini membutuhkan pengalaman yang sangat berpengalaman. Jika dia sedikit ceroboh, keduanya tidak akan bisa menyatu dengan sempurna. Rune yang ditutupi akan turun kualitasnya karena kekuatan yang tidak merata. Namun, teknik Su Yuan sangat berpengalaman, yang membuat sesepuh pavilion merasa malu dengan inferioritasnya. Setengah cangkir teh lagi telah berlalu. Tanah liat segel dan cermin refleksi tulang berusia 1000 tahun telah berhasil menyatu. Pada saat ini, dia dengan cepat menutupi 3 lembar kertas dengan tanda. Ci. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Ketiga jimat itu semuanya mengeluarkan percikan listrik. Jejak aura cemas memenuhi udara. 3 segel penyegel kejahatan yang telah selesai bersinar dengan cahaya, menunjukkan betapa luar biasanya mereka. Dibandingkan dengan segel sejati penyegel kejahatan yang pernah disempurnakan oleh Master Bintang Besar, ini jauh lebih baik. Mereka sangat berbeda. Penatua Pavilion berseru dan bertepuk tangan, luar biasa. Semua langkahnya sempurna, dan produk akhirnya juga merupakan produk bermutu tinggi. Jarang. Semakin tinggi kualitas kertas jimat maka akan menimbulkan beberapa perubahan aneh pada saat dibentuk. Misalnya saja percikan listrik tadi. Di mulut Master Jimat, itu disebut kecemburuan surgawi. Itu berarti jimat itu begitu sempurna sehingga para dewa pun iri, menyebabkan percikan api beterbangan. Su Yuan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan rendah hati, sebuah tanda pada tingkat kecemburuan surgawi. Saya hanya bisa memperbaikinya karena keberuntungan. Itu tidak layak dipuji. Dia memang melebihi performa biasanya. Dulu, dia hanya bisa membuat satu kertas jimat tingkat kecemburuan dewa dari 100 lembar. Sekarang, dia telah berhasil dalam ketiganya. Seharusnya karena Xia Qingchen ada di samping, dan dia terburu-buru menunjukkannya kepada Xia Qingchen. Ketika dia memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Xia Qingchen dan berbicara dengan nada netral, jika metode pemurnianku cukup baik untukmu, tinggalkan kertas jimat itu. Aku akan membuatkan satu lagi untukmu saat aku senggang dan sedang mood. Kata-kata ini tentu saja sengaja untuk dipamerkan. Bahkan jika kertas jimat itu ditinggalkan bersamanya selama 100 tahun, dia pasti tidak akan memperbaikinya untuk Xia Qingchen. Xia Qingchen mengamati seluruh proses dan mengangguk sedikit. Tekniknya baik-baik saja. Masih oke. Su Yuan tertawa. Bahkan mahakarya tingkat kecemburuan dewa telah muncul, dan dia benar-benar mengatakan itu baik-baik saja. Di seluruh punggung bukit langit bulan, hanya ada kurang dari 10 orang yang bisa menciptakan tingkat kecemburuan dewa. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja? Hehe, orang luar adalah orang luar. Tidak peduli seberapa banyak kamu berkata, kamu hanya memainkan sitar kepada seekor sapi. Su Yuan menyeringai. Penatua Pavilion juga merasa bahwa kondisi pikiran Xia Qingchen tidak terlalu baik. Bahkan seorang tetua seperti dia, yang telah mempelajari sedikit tentang Dao Jimat, harus mengakui bahwa Su Yuan brilian dalam bidang ini. Xia Qingchen adalah orang luar, namun dia mengucapkan kata, tidak buruk. Dia benar-benar sedikit sombong dan cuek. Namun, Xia Qingchen telah membantunya, jadi tidak baik baginya untuk mengatakan apapun. Apakah kamu masih bersikeras membuat kertas jimatmu sendiri? Xia Qingchen mengangguk. Mari kita coba. Aku seharusnya bisa menyempurnakan jimat tingkat kecemburuan dewa juga. Dia ingat bahwa jika jimat kecemburuan dewa yang sejati berhasil, itu akan menyebabkan fenomena surgawi. Bahkan mungkin ada kilat dan guntur. Bagaimana mungkin Su Yuan berani mengaku berada pada tingkat kecemburuan dewa hanya karena dia memicu percikan api? Kamu masih bersikeras membuatnya sendiri.
Baik-baik saja maka, orang tua itu tidak berusaha menghentikannya. Ini adalah sesuatu yang dipilih Xia Qingchen. Xia Qingchen sedikit ragu, bisakah kamu meminjamkanku selembar kertas jimat? Dia bertanya, saya ingin berlatih dulu. Sudah terlalu lama dia tidak menyempurnakan kertas Fu, jadi dia sedikit berkarat. Akan sangat disayangkan jika dia secara tidak sengaja menghancurkan setengah dari jimat tingkat dewa. Pustakawan itu mengangguk. Tentu saja Anda bisa. Anda juga bisa menggunakan bahan pelengkap. Terlepas dari apakah itu daun tiga bawah, kertas jimat, atau cermin pemantul tulang berusia 1000 tahun, semuanya dibawa kembali oleh Xia Qingchen. Apa salahnya membiarkan dia mencoba? Xia Qingchen maju dan melihat bahan tambahannya. Su Yuan menyingkir dan dengan hati-hati menyimpan bahan tambahan uniknya, tidak meninggalkan satu pun jejak. Dia takut Xia Qingchen akan mencurinya. Jenius yang hebat, saya akan menunggu dan melihat. Saya akan melihat betapa briliannya teknik Anda. Su Yuan berkata dengan sikap menonton pertunjukan. Xia Qingchen terdiam. Dia baru mulai membuat persiapan setelah dia mengambil barang-barangnya. Dia secara acak memilih beberapa bahan yang disiapkan oleh tetua paviliun dan menjadikannya bahan tambahan. Melihat adegan ini, Su Yuan terkejut dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku tidak berharap kamu tahu sedikit pun. Sayang sekali kamu masih setengah matang. Sifat obat dari rumput puer dan lingzi abadi saling bertentangan, kata Su Yuan. Apakah kamu tidak takut bahan pelengkap akan menghancurkan tiga daun bawah? Memang ada konflik di antara keduanya. Namun, Xia Qingchen juga telah memilih material lain. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kepada Su Yuan dan terus membuat persiapannya sendiri. Ketika semuanya sudah siap, dia mulai menyempurnakannya. Langkah pertama adalah menghilangkan kotoran. Dia menggunakan kekuatan batinnya untuk memperbaikinya dengan santai, dan itu hanya membutuhkan beberapa napas. Lalu, itu adalah campuran tinta. Lalu, itu adalah fusi. Ketiga langkah itu semuanya diselesaikan dalam sekali jalan, tidak seperti Su Yuan yang menghabiskan waktu minum teh sepanjang waktu. Su Yuan, yang memberikan komentarnya dari samping, terus menggelengkan kepalanya, omong kosong. Tak satu pun dari ketiga proses tersebut yang standar. Proses pemurniannya terlalu biasa. Kotoran bahkan belum dihilangkan dan kekuatan batin telah tertahan. Terlalu mudah untuk membuat tintanya. Aku bahkan tidak mencampurnya dengan baik. Lihat, tintanya agak keras. Dia bahkan tidak menganggap serius fusi terakhir. Dia bahkan tidak menggabungkan kekuatan cermin tulang 1000 tahun ke dalamnya. Apakah kamu sudah menyempurnakan jimat atau belum? Su Yuan sangat tidak puas dengan keseluruhan proses. Dia merasa sikap Xia Qingchen benar-benar biasa saja. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Itu terlalu kasar. Memang cepat, tapi kualitas kertas jimat yang dihaluskan bisa dibayangkan. Xia Qingchen menutup telinga terhadap hal itu. Dia memegang cermin pemantul tulang berusia 1000 tahun di tangannya dan mengetukkannya pada kertas jimat dengan paksa. Pada saat kontak, ledakan, guntur yang mengguncang langit tiba-tiba bergema. Petir ungu panjang jatuh dari 9 surga.